Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah kurang lebih 2 bulan kita mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Tentu kita semuanya masih mempunyai semangat, karena di dalam Yesus, bersama Yesus, kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Walaupun masih dalam situasi dan kondisi yang sama seperti kemarin, dan kita tidak tahu entah sampai kapan selesainya. Namun satu yang pasti, bahwa janji Tuhan dan waktu Tuhan pasti adalah yang terbaik. Mari bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mencari Dia, karena hanya Dia yang patut kita puja, kita sembah, kita muliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Yesus, kami puja. Mari bersama-sama kita akan muliakan kepada Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan nadi
terima kasih. Tuhan yang kami sembah, kami sapa, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang Tuhan beri kepada kami, hari yang baru, berkat yang baru sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mengawali ibadah kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, seperti firman-Mu yang menyatakan, bila 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di sana. Itu yang kami imani Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti ada damai, dan damai itu tidak akan hilang ketika Tuhan Yesus yang memberikan. Damai yang padaku bukan dari dunia. Pujian dari nyanyian pengharapan nomor 314, damai yang padaku. Bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini yang diambil dari tema bulanan adalah Aku Umat Pemenang.
Aku adalah umat pemenang. Mari bersama-sama kita katakan, supaya kita tidak lupa yang ada di rumah, dan kita terus mengimani bahwa dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa menang bersama-sama dengan Yesus. Hitungan ketiga, kita akan bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah, dan juga kami semuanya yang ada di sini. 1, 2, 3. Aku adalah umat pemenang. Sekali lagi, aku adalah umat pemenang. Roma 8 ayat 37. Puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menjadi umat pemenang. Pujian waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari akan kita yakini dan kita imani bersama-sama. Dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Walau kadang di depan mata kita semuanya tidak kelihatan baik, tapi ada waktunya kita mengatakan, Tuhan Yesus luar biasa. Waktu Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Dan bila nanti telah tiba waktu Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan, kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama kita akan merenungkan, mendengar firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kita. Kepada Pendeta Yusak dipersilahkan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pagi ini, minggu yang keempat di bulan Mei, tepatnya tanggal 24 Mei. Tentu kita tahu bahwa hari ini sebetulnya hari istimewa juga bagi
saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam, karena hari ini mereka juga sedang mengadakan ibadah sholat Id dalam rangka hari Idul Fitri. Jadi kita nanti bisa memberikan ucapan selamat kepada mereka, karena mereka juga saudara kita, mereka sedang merayakan hari yang bahagia. Kita doakan supaya mereka semakin berbahagia dan kita mengucapkan selamat untuk mereka sekalian. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah merasa terlalu lama menantikan situasi kondisi ini belum juga pulih. Tapi kita harus tetap bersemangat, kita harus percaya bahwa pada waktunya Tuhan nanti pasti situasi kondisi ini akan dipulihkan. Amin. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi yang masih sulit kita alami bersama sampai hari ini, mari kita kembali mengarahkan hidup kita, hati kita, dan bahkan perasaan kita kepada kebenaran firman Tuhan yang adalah kabar baik. Saudara tentu masih ingat, minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang tahu, tapi juga Tuhan yang mampu. Ya. Dia tahu apa yang jadi keperluan saudara dan saya. Dia juga tahu apa yang jadi pergumulan-pergumulan yang saya saudara hadapi sampai hari ini. Tetapi kita sudah mendengar juga bahwa Tuhan bukan hanya tahu, tapi Tuhan juga mampu. Dia mampu memenuhkan keperluan-keperluan kita menurut kekayaan kemurahannya di dalam Yesus. Amin. Dia pun mampu menolong semua pergumulan saudara dan saya yang rasanya mungkin memang berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kelanjutan dari khotbah yang lalu dengan judul Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Teks yang akan kita baca, boleh saudara buka dalam Alkitab saudara masing-masing, dari kitab Kejadian, sekali lagi kitab Kejadian pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kejadian 13 ayat 17 sampai 22. Saya ingin membaca untuk saudara sekalian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran ini? Mari kita perhatikan 3 hal yang ingin saya bagikan, supaya kita bisa mengerti pemahaman tentang Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Yang pertama,
Kalau kita membaca ayat 17, di sana dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara, jadi ini kisahnya adalah ketika umat pilihan Allah sudah diperbolehkan oleh penguasa di Mesir untuk keluar meninggalkan Mesir. Tentu mereka keluar akan mengadakan perjalanan panjang menuju ke tanah perjanjian yang disediakan Tuhan. Tetapi tadi kita bersama-sama membaca, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, yang menarik di sini dikatakan Allah tidak menuntun mereka, bangsa Israel tadi yang keluar dari Mesir, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Lalu menarik lagi, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara, mari kita cermati. Kenapa Allah membawa bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir itu untuk menuju ke tanah perjanjian harus melalui perjalanan yang panjang, sekalipun di sini dikatakan ada jalan yang dekat. Kebenaran pertama yang ingin saya sampaikan untuk kita renungi bersama adalah ternyata kalau kita memperhatikan proses selanjutnya, kita mendapati kebenaran bahwa Tuhan kita itu mengenal siapa umatnya. Kalau ini diterapkan dalam diri kita pada masa kini, Tuhan itu mengenal siapa diri kita. Dia tahu persis siapa saya, siapa saudara, siapa gerejanya, siapa umatnya, Tuhan kenal. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel waktu itu belum siap menghadapi peperangan. Tuhan juga tahu bahwa bangsa Israel sebetulnya punya kemampuan kalau toh harus diajak menempuh perjalanan panjang. Jadi Tuhan tahu persis, Tuhan kenal siapa umatnya itu. Yang pertama Tuhan kenal, ngerti bahwa dia itu belum siap, mereka itu belum siap untuk berperang. Tapi Tuhan juga kenal kalau toh mereka harus diajak berputar, perjalanannya lebih panjang. Tuhan ngerti bahwa sesungguhnya mereka itu punya kemampuan, meski perjalanannya lebih panjang dan lebih jauh. Nah, kebenaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan saudara dan saya sampai hari ini bahwa kalau Tuhan itu izinkan saudara dan saya mengalami pergumulan yang panjang, yang mungkin berat sekarang ini karena masalah, karena kesulitan, ingatlah, catatlah bahwa Tuhan itu tahu siapa saudara dan saya. Seperti renungan yang lalu, kalau ada pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, gitu Paulus nyatakan ya. Hampir sama seperti itu, bahwa Tuhan itu juga sebetulnya ngerti kalau toh saudara dan saya diizinkan mengalami pergumulan yang berat seperti hari ini, sebetulnya Tuhan tahu kapasitas saudara itu sampai sejauh mana. Sama seperti yang diajarkan Paulus. Kalau toh kesulitan sekarang ini sebagai sebuah pencobaan, maka Paulus katakan pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau toh pencobaan itu berat, paling banter itu sama dengan kekuatan kita. Itu seperti renungan dalam jam doa yang lalu. Artinya apa? Supaya kita tidak gampang dikalahkan oleh pencobaan itu, oleh pergumulan yang seolah-olah secara manusia ini berat. Karena sesungguhnya itu hanya sama dengan kekuatan kita. Tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Bahkan banyak yang lebih rendah dari kekuatan kita. Demikian juga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mestinya bisa menempuh jarak yang lebih dekat. Tapi kenapa Tuhan membawa dan menuntun mereka melingkar lebih jauh perjalanan itu?
Sesungguhnya di sana Tuhan ingin melatih, menyiapkan mereka agar mereka sungguh-sungguh siap menghadapi tantangan. Dan Tuhan tahu umatnya itu kapasitasnya seberapa, Tuhan ngerti. Begitu juga kalau hari ini Tuhan masih izinkan saudara dan saya mengalami yang namanya pergumulan berat, yaitu kesulitan-kesulitan yang sekarang ini terus kita rasakan. Mari ingat, ya, ingat Tuhan ngerti kemampuan saudara dan saya. Dan kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan juga tahu bahwa saudara dan saya nantinya bersama Dia bisa mengatasi kesulitan ini. Amin, saudara. Nah, ini yang pertama. Ingatlah, Tuhan itu kenal siapa saudara dan saya. Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan itu akan memberikan pergumulan, masalah, persoalan itu yang tidak bisa kita atasi. Kalau Tuhan berikan seperti itu, saya percaya kebangetan itu ya. Jadi Tuhan tahu persis kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, kesulitan ini terjadi, karena sesungguhnya Tuhan juga tahu bahwa kita bisa melewati semua masalah ini. Amin. Tentu bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebenaran yang kedua yang saya ingin bagikan, selain Tuhan itu kenal siapa saudara dan saya, kapasitas kita itu sejauh apa. Yang kedua ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Saudaraku yang kasihi Tuhan, pada waktu Tuhan membawa umatnya, Allah membawa umatnya ya untuk menuju ke tanah perjanjian itu harus melampaui perjalanan yang lebih panjang. Di sini dikatakan berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Ternyata Tuhan tidak sekedar membawa, mengajak, apalagi kok mempersulit. Kenapa harus menempuh jalan panjang kalau jalan pendek saja ada? Saudara, ketika perjalanan panjang itu diizinkan Tuhan untuk ditempuh oleh umatnya, ternyata pada waktu itu hal-hal yang baik itu Tuhan lakukan justru ketika umat Allah menempuh perjalanan panjang. Apa saja itu? Kalau saya catat di sini ya, hal-hal yang baik yang dilakukan Tuhan pada waktu mereka harus menempuh perjalanan panjang, yaitu Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Nah, ya, tadi kita membaca. Ini kebaikan Tuhan. Walaupun umatnya harus diajak menempuh perjalanan panjang, tapi Tuhan tidak biarkan mereka sendirian, kelelahan. Tuhan ada bersama, Tuhan melakukan yang terbaik, diantaranya adalah Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan kalau kita membaca kisah secara lengkap, Tuhan juga memelihara mereka dengan mana dari surga. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang pada waktu itu dinyatakan kepada umatnya sekalipun harus menempuh perjalanan yang lebih panjang. Tapi tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Tuhan tetap ada bersama, Tuhan menyatakan kebaikan, Tuhan melakukan yang terbaik, Tuhan memberi yang terbaik. Di antaranya tadi, dalam perjalanan mereka dipelihara, yaitu memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan ya supaya kalau misalnya panas tidak kepanasan, gitu ya. Kalau tiang api ketika perjalanan itu malam supaya tidak gelap. Itu kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan juga pelihara dengan makannya mereka. Yaitu ketika Tuhan memelihara dengan mana dari surga, roti dari surga. Saudara, ini kebaikan Tuhan. Nah, kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita masa kini, mari kita renungkan bahwa Tuhan kita itu selalu merencanakan dan melakukan hal-hal yang baik untuk umatnya. Tuhan, saudara dan saya dari dulu sampai sekarang itu selalu merencanakan dan melakukan hal yang baik untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau toh hari ini kita masih harus mengalami pergumulan panjang, menanti yang namanya pemulihan ini kok belum juga terjadi. COVID-19 ini kok belum juga bisa teratasi. Sehingga banyak orang yang sudah mulai resah, gelisah, kemudian bosan,
jenuh dan lain sebagainya. Bahkan kembali mulai dilanda kepanikan-kepanikan, bukan hanya panik soal wabahnya virus corona, tapi panik soal bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Karena saya menantikan sampai hari ini, kok belum ada tanda-tanda yang memberi harapan. Ini ibarat umat Allah yang dituntun Tuhan, sebetulnya jalannya dekat tapi diminta untuk melingkar, sehingga jalannya lebih jauh dan lebih panjang. Nah, kalau Tuhan yang izinkan dan ajak itu menempuh perjalanan panjang, ingat, Tuhan tetap melakukan dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Tadi ya, memimpin dengan tiang awan, tiang api, kemudian memelihara dengan mana dari surga. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita yakini, kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bergumul dengan persoalan ini, yakinilah bahwa Tuhan juga merencanakan dan akan melakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dia pasti juga yang akan melakukan, memberikan yang terbaik. Dia pasti juga akan pelihara saudara, saya dengan caranya. Seperti ketika Tuhan memimpin umat Allah dengan tiang awan, tiang api. Tuhan juga akan memberikan berkat yang kita perlukan. Seperti ketika Tuhan memelihara umatnya dengan mana dari surga. Kita harus meyakini itu, karena itu yang selalu Tuhan lakukan. Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi umat kesayangannya. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi setiap umat kesayangannya, termasuk saudara dan saya. Walaupun memang kita masih harus menghadapi persoalan-persoalan yang menyulitkan seperti sekarang ini, sama seperti umat Allah, walaupun harus menempuh perjalanan panjang, tapi tidak dibiarkan Tuhan. Tuhan tetap memberi dan melakukan yang terbaik. Begitu juga Tuhan pasti akan memberi dan melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Kita sudah bisa merasakan sampai hari ini. Sekalipun memang berat, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Buktinya kita masih ada sampai hari ini. Amin. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Ayat 21 sampai 22. Di sana dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, pada waktu malam dalam tiang api. Nah, ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan, pada waktu malam dalam tiang api. Apa artinya? Ternyata ini memberikan sebuah pengertian bahwa Tuhan itu tahu bahwa untuk menempuh perjalanan panjang melalui padang gurun, bangsa Israel itu memerlukan tiang awan dan memerlukan tiang api. Supaya apa? Supaya mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Dengan kata lain, Tuhan itu tahu yang dibutuhkan umatnya. Ini kebenaran yang ketiga ya. Jadi kalau yang pertama Tuhan itu mengenal siapa kita. Kebenaran yang kedua, Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk umatnya. Kebenaran yang ketiga, Tuhan itu tahu yang dibutuhkan umatnya. Seperti pada waktu umat Israel menempuh perjalanan, mereka butuh tiang api, mereka butuh tiang awan. Tuhan tahu itu, karena memang itu kebutuhan mereka. Begitu juga dengan saudara dan saya. Hari ini kita memang masih mengalami persoalan, masalah, kesulitan yang membuat kita semakin jenuh tadi. Tetapi ketahuilah, sama seperti Tuhan tahu yang dibutuhkan umat Israel, Tuhan kita juga tahu apa yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Amin. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati. Tuhan tahu persis apa yang saya saudara paling perlukan pada masa sekarang ini. Tuhan tahu persis apa yang saudara dan saya perlukan dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita sekarang ini. Dia ngerti yang saudara dan saya butuhkan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Sebagai kesimpulan, dalam menghadapi perjalanan dan pergumulan hidup yang berat sampai hari ini saudara, mari kita ingat, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu merencanakan, memberikan yang terbaik. Seperti ketika pada masa perjanjian lama, Tuhan mengenal umatnya, Tuhan melakukan yang terbaik, dan Tuhan
memberikan apa yang mereka butuhkan. Begitu juga dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita sampai hari ini, sebagai umat pemenang, Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Amin. Karenanya, sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu kalau kita merasa sudah pernah hidup bersama Tuhan dan punya Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Percayalah dengan segenap hati, walaupun situasi kondisinya ini tidak mendukung, tapi Tuhan ngerti betul apa yang saudara gumuli, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara perlukan. Dia ngerti dan lebih ngerti dari apa yang saudara perlukan. Tetapi dia tidak hanya ngerti, dia pasti akan memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Seperti bangsa Israel yang dituntun dalam perjalanan panjang. Mereka butuh tiang awan, tiang api, Tuhan tahu itu dan semuanya diberikan. Sekarang apa yang kita gumuli, apa yang kita butuhkan, mari kita percayakan kepada Tuhan. Kita meyakini pasti Tuhan yang mengasihi saudara dan saya akan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kembali kami diyakinkan oleh kebenaran firman-Mu ketika kami boleh belajar dari pengalaman umat pilihan Allah yang keluar dari negeri Mesir dan harus menempuh perjalanan panjang. Karena Tuhan yang mengizinkan. Sehingga mereka boleh berpengalaman dengan Tuhan secara luar biasa. Di mana mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan. Mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan memenuhi apa yang mereka perlukan. Sekalipun harus menempuh perjalanan panjang. Biarlah pengalaman ini juga menolong kami kalau hari-hari ini kami umat-Mu masih menghadapi pergumulan yang berat. Kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi, kami meyakini sebagaimana Engkau kenal umat-Mu, Engkau juga kenal kami Tuhan. Bahwa karena Engkau kami pasti bisa melalui semuanya ini. Kami juga bersyukur karena Engkau tetap melakukan yang terbaik kepada kehidupan umat pilihan-Mu. Kami juga percaya bahwa Engkau juga sanggup melakukan yang terbaik untuk kami, anak-anak Tuhan yang menghadapi pergumulan berat. Bahkan kami bersyukur Tuhan juga yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan umat Allah pada waktu itu. Kami juga percaya hari-hari sekarang ini kami meyakini Tuhan juga tahu apa yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan pasti juga akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menyemangati kami, menguatkan kami, dan terus mendorong kami untuk tetap ada di jalurnya Tuhan, mengikuti ketaatan yang benar kepada kebenaran firman Tuhan, walaupun harus bergumul dan berjuang secara luar biasa. Kami percaya ketika kami tetap taat mengikuti alur dan jalurnya Tuhan, kami akan menikmati segala kebaikan yang Tuhan siapkan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Engkau menyempurnakan firman-Mu dalam diri kami masing-masing, dan Engkau beri kemampuan supaya kami bisa menindaklanjuti firman Tuhan dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nanti akan memberikan persembahan, dan ini kita akan mengakhiri ibadah, kemudian akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tetap semangat, tetap percaya, tetap meyakini bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang tahu apa yang kita gumuli, yang kita perlukan, yang mampu untuk menolong dan memenuhi apa yang kita perlukan hari ini dan hari-hari berikutnya. Karenanya mari kita terus bersama keluarga berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah pagi ini dengan bersama-sama berdoa memohon berkat. Bapa, di penghujung ibadah pagi ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Dan kami ingin mengakhiri ibadah pagi ini dengan penuh syukur pula. Sebelumnya hamba ingin berdoa menyerahkan persembahan kami yang kami kumpulkan hari ini. Mohon Tuhan sucikan supaya semuanya layak dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan hamba mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam segenap pergumulan hidupnya di masa-masa sekarang ini.
Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan ilahi agar sanggup menjalaninya dengan tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat kebaikan kemurahan Allah agar segenap kehidupan mereka bersama keluarga terpelihara, keperluan kebutuhan mereka tetap tercukupkan. Kami mohon Roh Kudus yang mengarahkan mereka untuk terus fokus kepada Tuhan, untuk terus memegang janji Tuhan, untuk terus percaya kepada firman Tuhan, untuk terus menjadi pribadi dan keluarga yang setia kepada Tuhan Yesus. Karena memang hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberi dan melakukan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang, kita jalani aktivitas dengan penuh syukur dan terimalah kiranya berkat-Nya. Berkat damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus kiranya terus dicurahkan dalam hidup dan kehidupanmu, bahkan terus menyertai langkah-langkah perjalananmu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus dari saat pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon berkat dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, hari yang berbahagia bersama dengan keluarga. Amin.